Shalom sahabat Tuhan, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Pembacaan kita kali ini yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Puji Tuhan. Sahabat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dia bersuara saja saudara, itu gunung-gunung melompat, api menyembur, digambarkan demikian. Dapat membuat saudara-saudara goncangan, getaran yang dahsyat. Dapat membuat saudara-saudara air bah. Dan ini semua saudara-saudara kita bisa membayangkan kalau benar-benar Tuhan bersuara lalu itu yang terjadi. Maka dalam sekejap bumi selesai. Bayangkan saudara kalau dia bersuara, lalu seperti pada zaman Nuh, air bah terjadi, bahwa semua tingkap-tingkap langit terbuka, mata air di tingkap langit, lalu mata air di bawah bumi semua terbuka. Ya, lalu hujan turun selama 40 malam, dan luar biasa derasnya saudara-saudara karena semua tingkap air di langit terbuka dan hujan berturut-turut selama itu. Maka seluruh bumi penuh dengan air. Hanya Nuh bersama dengan keluarganya yang selamat. Bagaimana saudara kalau misalkan Tuhan bersuara, lalu gunung menyemburkan api? Ya, kita melihat gunung-gunung berapi saudara-saudara di Indonesia yang begitu banyak. Yang terdahsyat pernah terjadi saudara-saudara adalah Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda, yang bukan hanya menghancurkan di sekeliling gunung itu, yaitu Pulau Jawa, saudara-saudara, dan Sumatera, tetapi semua gerakannya menimbulkan tsunami dan kedahsyatan, menghancurkan yang sampai ke negara-negara lain, saudara-saudara, yang ada di semua negara-negara lain di Afrika, termasuk yang terimbas olehnya, saudara-saudara. Luar biasa. Kita bayangkan kalau Tuhan bersuara lalu itu yang terjadi. Seperti tsunami yang ada di Aceh, yang ada di Jepang, yang memporak-porandakan segala sesuatu, saudara-saudara. Sehingga tenaga-tenaga nuklir yang ada di Jepang itu diporak-porandakan. Bagaimana kalau terjadi? Nggak usah besar-besar. Hanya kebocoran yang terjadi di Rusia dulu, yaitu Chernobyl, saudara. Kebocoran itu telah menghancurkan banyak negara. Bayangkan kalau Tuhan bersuara, lalu hal itu yang terjadi, saudara-saudara. Tapi itulah gambaran daripada Daud menggambarkan kedahsyatan hanya kalau suara Tuhan keluar. Tapi suara Tuhan kita, saudara-saudara, digambarkan oleh Daud di sini bukan suara Tuhan yang membuat kehancuran. Bahkan dikatakan mematahkan pohon aras di Libanon. Itu adalah pohon yang terkuat, saudara, yang terkokoh. Pohon aras itulah saudara-saudara yang luar biasa besarnya. Itu bisa patah hanya dengan suara Tuhan. Dan saudara yang saya kasihi, membuat rusa betina beranak. Tapi kita
Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang luar biasa, penuh kasih dan anugerah. Ketika dia bersuara, mengeluarkan suara yaitu firman, saudara-saudara, yang terjadi adalah bumi tertata begitu baik. Bumi tercipta, lalu dia berfirman, bersuara, maka jadi semua yang ada di bumi. Jadilah ini, jadilah itu. Dia bersuara mengeluarkan perkataan, maka jadilah semua yang ada di atas bumi ini. Dan itu luar biasa saudara-saudara yang saya kasih. Dengan perkataan saja, dengan mengeluarkan suara berkata-kata, berfirman saudara-saudara, maka semuanya jadi. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Sang Pencipta itu saudara. Dan saya bersyukur Daud berkata di sini di bagian terakhir ayat 11. Kiranya Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ada dua. Yang pertama dia berkata kiranya memberikan kekuatan. Wah, kekuatan yang bersuara, kekuatan berfirman lalu semua jadi saudara-saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Korintus bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah ada di dalam. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit bumi, dikatakan bumi ini dibentuk oleh Tuhan masih dalam keadaan kosong. Dalam Kejadian 1 saudara-saudara ayat 2 dikatakan roh Allah melayang-layang di atas. Karena masih gelap gulita dan dipenuhi oleh air. Lalu Tuhan berfirman mulai menciptakan satu persatu hari demi hari. Dan apa yang dilakukan roh Allah? Roh Allah bergerak di atas bumi itu dan terjadi seperti suara Allah yang keluar, perkataan Allah yang dia ciptakan. Saya mau beritahu saudara, roh Allah yang mencipta itu saudara-saudara, yang membuat semua tumbuh di atas bumi dan jadi seperti firman yang keluar dari mulut Allah. Roh Allah itu saudara ada di dalam setiap orang percaya. Kekuatan mencipta itu, kekuatan melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat itu ada di dalam orang percaya. Dikatakan tubuhmu adalah baitnya, rumahnya. Siapa kita saudara-saudara? Dia mau bersama dengan kita, dia mau dirinya, roh itu, kekuatannya saudara-saudara, pribadinya yang ajaib. Dia tidak mau tinggal di dalam tempat-tempat lain kecuali di dalam kita. Wow, karena kita diciptakan segambar dengan rupa dia. Luar biasa. Dia melakukan yang luar biasa. Keistimewaan buat kita. Anak-anaknya saudara dijadikan sebagai rumahnya. Maka kalau kekuatan itu ada di dalammu, betapa dahsyatnya kekuatanmu saudara di dalam Tuhan. Karena itu biarlah kekuatan itu digunakan dengan benar. Ketika mengeluarkan perkataan seperti yang saya sampaikan hari Minggu kemarin, bahwa berkat hanya berhubungan dengan perkataan. Bahwa di dalam bahasa asli yang dikatakan eulogia artinya perkataan baik. Berkat dari kata eulogia artinya perkataan baik. Perkataan berkat yang keluar, maka berkatlah yang jadi. Perkataan yang mencipta keluar, terciptalah suasana, terciptalah berkat-berkat yang terbaik dalam hidupmu saudara. Karena itu sadari siapa yang ada dalam saudara. Sadari saudara-saudara siapa Anda di hadapan Allah. Karena itu saudara yang saya kasihi, perkatakan yang benar. Dan yang kedua dia katakan, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Tuhan yang berfirman semua jadi, sekarang dia memberkati. Dalam Kejadian 1 saudara-saudara ayat 28, ketika dia ciptakan bumi, maka berfirmanlah Tuhan. Ketika dia sudah ciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka dikatakan Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah, bertambah banyaklah dan kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara yang saya kasih, betapa kekuatan berkat Allah di dalam orang percaya. Betapa berkat Allah di dalam diri kita sudah ditaruhkan, yaitu melipat ganda saudara-saudara, berlipat ganda. Bukan hanya secara keturunan jasmani, tetapi saudara-saudara secara keturunan ilahi dalam kehidupan ini. Dan saudara-saudara di dalam hal-hal yang lain, berlipat ganda dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani, jasmani, materi, dan semua itu saudara-saudara berlipat ganda dibuat oleh Tuhan. Dan kuasa itu saudara, berkat itu ada dalam kita, kuasa itu ada dalam saudara dan saya. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehebatan mencipta suara Tuhan, kehebatan firman itu ada dalam saudara.
Di dalam Roma 8 dikatakan, sudah Roma 10 ayat 8 dikatakan, firman iman itu tidak jauh daripadamu, yaitu di dalam mulutmu, saudara-saudara. Firman yang mencipta, suara yang mencipta, suara yang dahsyat, suara yang luar biasa bisa mengadakan segala sesuatu ada dalam mulutmu. Dan saudara, dia berkata, kalau engkau percaya itu dalam hatimu dan berkata di mulutmu, keselamatan terjadi. Keselamatan dalam segala hal, berkat atas segala, sejahtera, sukacita, damai, berkat-berkat apapun saudara, itu ada terjadi ketika keluar perkataan yang baik. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedahsyatan dari suara Allah, firman-Nya ada di dalam diri saudara dan saya. Karena itu jangan gunakan salah. Mulailah hari ini saudara menyadari hal ini dan mulai mengeluarkan terus. Gunakan kuasa itu dengan benar. Gunakan perkataan itu dengan benar. Gunakan saudara-saudara hak kuasa mencipta itu dengan benar dari dalam hidupmu. Ciptakan suasana yang baik, suasana sukacita. Ciptakan saudara berkat-berkat kesehatan dalam tubuhmu, dalam rumah tanggamu, suasana damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita, kegembiraan melalui perkataan-perkataan yang saling memberkati satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan hanya bisa bertindak kalau saudara bertindak melalui perkataanmu, karena Tuhan sudah memberikan kekuatannya itu di dalam orang percaya. Haleluya, terpujilah Dia Allah kita yang maha kuasa dan maha besar yang telah memberikan ini saudara. Karena itu saudara yang saya kasihi, jalani hidupmu di dalam semua kebenaran. Katakan engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dilayakkan, engkau sudah dikenan oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau sangat diberkati hari-harimu, berkati pekerjaanmu, berkati rumah tanggamu, berkati saudara istri, suami, anak-anakmu, berkati orang tuamu, berkati mertuamu, berkati menantumu, berkati pekerjaan-pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu, berkati semua. Kau akan melihat saudara, bahwa kuasa mencipta yang Tuhan berikan dalammu pasti terjadi. Dan nama Tuhan juga dimuliakan, ditinggikan dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan atas semua ini. Kita bersuka cita karena kita punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Karena itu banyak memuji Tuhan, menyembah, bersyukur di hadapannya senantiasa. Jangan biarkan iblis merampas itu daripadamu dengan sungut-sungut, dengan perkataan kasar, dengan perkataan kotor, dengan perkataan yang tidak-tidak. Tetapi saudara-saudara, berikanlah kemuliaan hormat kepada Tuhan yang maha kuasa, yang selalu memberkati dan menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, berkati semua umat-Mu, dan kebenaran ini tertanam, bahwa kekuatan-Mu dan berkat-Mu sudah ada atas kami semua. Biar kami berjalan di dalamnya, menikmatinya, dan menggunakan kuasa kekuatan Allah dengan benar dalam tindak tanduk kami, dalam perkataan kami. Nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, berjalan dalam kekuatan dan kuasa Tuhan itu. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi.